Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya di channel Sahabat Kreator ya. Nah, jadi banyak pertanyaan yang masuk ya seputar dari remix untuk di channel YouTube ya. Jadi remix content shot ya. Bagaimana sih cara agar kita remix itu agar tetap aman? Ya, jadi kita akan bongkar di video kali ini. Dan oke, jadi saya juga sudah praktek ya di beberapa channel saya, mungkin sudah saya bahas di video sebelumnya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa tonton video saya. Saya juga sudah melakukan sebuah riset dan alhamdulillah dalam jangka 1 bulan sudah mendapatkan 24.000 subscriber teman-teman. Nah, jadi tentu riset yang saya lakukan itu bukan berarti saya akan fokus di konten short ya. Jadi ataupun fokus di konten remix, itu enggak ya. Jadi saya tujuannya nggak ke situ ya. Yang tujuan saya adalah ingin menambah subscriber terlebih dahulu. Ketika nanti target subscriber saya sudah tercapai ya, maka saya akan ganti untuk konten video panjang karena tujuan saya adalah Google AdSense ya, ataupun penghasilan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi banyak sekali komentar yang masuk yang bertanya bagaimana sih cara kita remix untuk channel YouTube di khusus untuk video short ini yang aman ya. Nanti kita akan bahas, tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat para pendatang baru khususnya di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar admin semangat ya tentang pembahasan channel YouTube. Nah, di sini kita masuk di aplikasi dari YouTube Studio. Nah, ini merupakan sebuah channel saya yang alhamdulillah sudah tembus 24.000 subscriber hanya dalam kurang lebih jangkanya adalah sekitar 1 bulan, dan ini real. Jadi nggak ada editing. Kita cek di bagian penayangan 896.000 subscribe, 896.000 waktu tayang. Kemudian subscribernya teman-teman bisa cek 23.000 di 28 terakhir ya, 23.000 subscriber di 28 hari terakhir. Nah, ini real dan juga nggak editing ya. Nah, apakah saya akan tetap di konten short? Tentu tidak teman-teman, karena tujuan saya Google AdSense ya. Jadi di sini hanya proses penambahan subscriber saja terlebih dahulu. Untuk konten selanjutnya mungkin saya akan pikirkan untuk kedepannya ini saya mau membahas tentang apa. Nah, itu tujuan saya. Nah, jadi bagaimana sih cara kita untuk remix sebuah konten short yang aman? Jadi untuk tips yang pertama ya teman-teman, ingin remix konten short yang aman adalah konten short yang sudah dimonetisasi. Nah, artinya ketika kita meremix sebuah konten short yang sudah dimonetisasi, itu otomatis videonya kan nggak akan dihapus ya. Berarti untuk channel tersebut itu sudah memenuhi syarat untuk monetisasi. Nah, artinya video-video mereka itu berarti tidak melanggar kebijakan di YouTube. Nah, jadi cara amannya adalah seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita bisa menentukan sebuah konten short ini yang sudah dimonetisasi atau belum? Itu tergantung dari super thanks-nya. Nah, bagaimana cara kita melihatnya nanti kita akan bahas. Nah, yang utama ya, ketika teman-teman ingin konten short ya agar lebih aman ya, carilah konten short yang memang sudah dimonetisasi. Jadi jangan asal ya, jangan ngasal sementara konten short tersebut itu ramai penontonnya, teman-teman hajar main remix. Jadi jangan seperti itu, karena tidak menutup kemungkinan kalau channel-channel yang belum dimonetisasi itu bisa terjadi gagal monet ya, apalagi kita yang mengikuti sebagai remix. Jadi remix ini mungkin sedikit saya akan jelaskan. Jadi remix ini kita hanya seperti orang reaction saja. Jadi video yang kita remix ini adalah video orang lain. Tugas kita itu hanya memberikan reaksi saja ya, reaksi maupun video kita sendiri ataupun menggunakan layar hijau. Nah, jadi cara yang aman untuk melakukan sebuah remix, carilah konten short yang memang sudah dimonetisasi. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Di sini kita masuk di aplikasi dari YouTube seperti ini. Sebagai contoh ya, untuk mengetahui sebuah konten remix yang sudah dimonetisasi, kita klik saja di bagian sebuah video short ya. Jadi sebuah video short yang sudah dimonetisasi, kita masuk ke YouTube. Nah, misalkan di sini ada YouTuber pemula seperti ini. Nah, di sini kita klik saja seperti ini untuk video shortnya. Nah, kemudian untuk mengetahui channel short ini sudah dimonetisasi belum sih caranya, nanti teman-teman tinggal klik saja di bagian komentar di sini. Teman-teman bisa klik di bagian komentar seperti ini. Nah, jika sudah muncul super thanks di bagian bawah, di sini ada super thanks, artinya channel ini sudah dimonetisasi. Nah, jadi tips yang bisa teman-teman lakukan agar aman ya untuk remix di channel YouTube ini, gunakanlah ataupun manfaatkan sebuah konten ataupun sebuah channel yang sudah dimonetisasi. Nah, ketika sudah muncul super thanks, artinya channel yang ingin kita remix ini sudah dimonetisasi. Nah, itu cara amannya. Jadi jangan kita sembarangan remix ya untuk konten-konten yang
belum jelas untuk kedepannya. Jadi kalau yang sudah dimonetisasi ini lebih mengamankan lagi untuk konten remix kita, dengan catatan si pemilik dari channel ini memperbolehkan. Jadi seperti itu. Nah selanjutnya ya, untuk cara untuk cara remix sendiri, teman-teman tinggal klik saja di bagian tanda panah di sini ya. Kita klik seperti ini, kemudian kita pilih di bagian layar hijau seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian selesai. Jadi kita pilih di bagian layar hijau ya. Jadi seperti itu untuk cara remixnya ya. Jadi tips agar teman-teman remix ini tetap aman adalah kita remix sebuah channel yang sudah dimonetisasi, dengan catatan muncul untuk menu super thanks-nya. Jadi jangan asal kita remix. Kalau ngasal kita remix, bisa jadi video yang kita remix ini terkena pelanggaran, kita juga terkena dampaknya ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi motivasi kepada teman-teman ya untuk yang melakukan remix ya. Tetapi kalau pribadi saya ya, remix ini memang bisa dimonetisasi, tetapi kalau untuk jangka panjang ini mungkin agak sulit ya, karena kan remix ini lebih kita bilang adalah lebih mudah. Istilahnya kita membuat kontennya mudah, cukup remix langsung jadi videonya. Tetapi kalau untuk tujuan monetisasi mungkin ya agak sedikit berat teman-teman ya, karena kan secara otomatis video orang lain yang kita remix ya, jadi kita hanya menambahkan mukanya saja, itu kan terlihat lebih terlalu ringan ya. Jadi hal-hal yang terlalu ringan itu kalau saya cek di YouTube ini ya mungkin monetisasinya nggak bisa bertahan. Tapi tetap saran dari saya, memang lebih baik mengutamakan konten asli ya. Ketika memang nanti subscribernya teman-teman sudah naik ya menggunakan fitur remix ini, ya teman-teman juga bisa dirubah saja untuk kontennya kalau tujuannya Google AdSense. Karena kalau konten short ini untuk penghasilannya itu nggak bisa besar seperti video panjang. Kalau video panjang itu kan besar ya, apalagi kalau durasi dari videonya itu sekitar 10 menit 8 menit ya, maka secara otomatis kita bisa setting iklan. Nah jadi pendapatan kita dari channel YouTube itu kan dari iklan yang muncul ya. Kalau kita durasi panjang, video panjang ya, iklan akan semakin banyak muncul, penghasilan juga akan semakin besar untuk Google AdSense nya. Nah kalau pribadi saya untuk konten short ini ya hanya sekedar untuk menambah subscriber dan juga view saja. Tapi kalau tujuannya untuk Google AdSense ataupun mendapatkan penghasilan, itu agak sedikit kurang teman-teman ya. Nah itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga ini bisa menjadi motivasi, dan untuk lebih berhati-hati lagi ya, memang YouTube memberikan sebuah fitur remix, tetapi tetap ada aturannya ya. Bahkan saya juga pernah terkena video itu dihapus ya, jadi seperti itu. Nah jadi tentunya di sini harapan saya ya, walaupun menggunakan remix ya, tetap sesuai aturan ya, tetap sesuai aturan, sesuai yang direkomendasikan oleh YouTube. Nah seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.